Apalagi nggak ada catatan di buku. Nggak kenal gimana? Datang nggak Pak? Makanya datang panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak pada datang. Kenapa? Nggak kenal yang undang siapa. Lah yang undangnya siapa? Ini panggilan untuk apa? Karena nggak kenal yang undang, makanya nggak datang. Maka para jamaah, pertama yang harus kita pelajari dari 3 usul yang akan kita bahas adalah pertama, mengenali siapa itu Allah. Ya, kenalan dulu sama Allah itu siapa. Karena kalau tidak kenal sama Allah, ya gak akan mungkin dia akan cinta kepada Allah. Gak akan mungkin dia akan takut kepada Allah. Kemudian fondasi yang kedua adalah mengenal agama Islam. Islam itu agamanya siapa, Pak? Islam itu agamanya siapa? Yang bikin Islam itu siapa? Saya tanya, yang bikin Islam itu siapa? Boleh nggak saya bikin sendiri agama Islam, aturannya A, B, C, D? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang bikin Islam itu siapa? Allah. Yang bikin aturan agama Islam itu Allah. Terus bisa sampai kepada kita lewat siapa? Lewat Jibril kepada Muhammad. Jadi ini harus paham dulu, Islam itu agamanya Allah. Yang bikin Islam itu nggak semua orang bisa bikin Islam. Nek kanggoku Islam kiyong ini, enak sekali. Islam itu yang bikin Allah. Nah itu kita harus paham. Gak semua orang bebas berkreasi tentang Islam. Islam itu yang punya Allah, yang bikin Allah. Agar sampai kepada kita diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini fondasi yang ketiga, kita harus mengenal Nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu siapa? Untuk apa Nabi itu diutus? Ya, Nabi itu diutus untuk apa? Kenapa Allah harus mengutus Nabi? Kenapa Allah harus mengutus Nabi? Kenapa enggak Allah ilhamkan saja ajaran Islam itu kepada hati-hati manusia waktu tidur? Iya, enggak Pak? Kenapa enggak Allah ilhamkan saja? Tiba-tiba orang punya ide begini, pakai ilham. Kenapa harus diutus Nabi? Itu harus dibahas. Kenapa Allah mengutus Nabi? Dalam rangka apa Allah mengutus Muhammad? Punya tujuan apa? Punya misi apa? Kalau memang mau mengajarkan agama, kenapa enggak lewat ilham saja, langsung ke hati-hati manusia? Kenapa mesti lewat orang mengajarkannya? Ini harus dibahas. Nah ini Pak, kalau kita sudah kenal hakikat siapa itu Allah, kalau kita sudah tahu hakikat agama Islam itu milik siapa, ya, kalau kita sudah tahu hakikat Muhammad itu diutus untuk apa, insya Allah dalam beragama kita nggak akan rusak, tapi akan bagus. Fondasinya akan bagus. Nah kalau fondasi bagus, bangunan di atasnya akan bagus. Para jamaah, kita harus mengenali siapa itu Allah, mengenali siapa itu Nabi, untuk apa beliau diutus, dan kita harus mengenali agama Islam itu milik siapa, ya, agar kita bisa menjadi Islam yang bagus, Islam yang kuat, ya.
Islam yang betul-betul sesuai dengan Islam yang dimaukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah sekalian, kita sudah melakukan pembukaan mukaddimah di pertemuan yang lalu tentang apa alasan mengapa kita harus belajar ushul tsalatsah, ya. Sudah panjang lebar di pembahasan pertemuan pertama kita bahas. Baik, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan apa yang sudah saya bagikan kepada para jamaah, ya. Itu para jamaah, setiap jamaah memegang satu lembar kertas bertuliskan tulisan Arab, iya. Tulisannya Arab. Tidak ada terjemahannya. Ini kalau disebut kitab kuning bukan, karena kertasnya warnanya putih, ya. Apalagi yang fotokopian benar-benar putih, ya. Tapi Arab, ya. Baik para jamaah sekalian, silakan para jamaah lihat, ya. Silakan dilihat. Saya akan coba baca. Saya akan coba baca. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masaila. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mas'alatu tsaniyah al-amalu bihi. Mas'alatu tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Mas'alatu rabi'ah as-sabru 'alal ada'i fihi. Wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Baik, cukup sampai di situ. Kita akan coba jabarkan sedikit demi sedikit, ya, sesuai dengan waktu dan kemampuan. Para jamaah sekalian, penulis buku ini berkata, qala al-muallifu i'lam rahimakallah, ketahuilah. Ya, i'lam itu artinya ketahuilah. Ketahuilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Jadi penulis buku ini mengatakan wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Masalah yang pertama adalah ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Masalah yang kedua adalah mengamalkannya. Masalah yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya.
Masalah yang keempat adalah bersabar, ya, alal adaibi, di atas ujian yang ada di dalamnya. Ya, para jamaah sekalian, langsung ya kita bahas. Penulis buku ini mendahului tulisannya dengan menggunakan kalimat i'lam. I'lam. Apa arti i'lam tadi? Ketahuilah. Ya. Ketahuilah. Penggunaan kalimat ini para jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan adalah perkara penting. Ya. Sebagaimana kita kalau sedang ngobrol sama orang, mau memberitahu kepada orang, kemudian agar orang itu memperhatikan apa yang akan kita sampaikan, biasanya kita awali dengan ya kalimat ketahuilah. Ketahuilah. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Ini doa dari penulis. Beliau mendoakan kita semua yang membaca bukunya. Kemampuan seseorang mendoakan orang lain ini merupakan ciri bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik. Ini para jamaah, ciri orang baik, ciri orang yang punya sifat kasih sayang, ciri orang yang punya cinta sesama muslim, itu cirinya, di antara ciri-cirinya adalah apa? Terbiasa mendoakan orang lain. Para jamaah sering berdoa? Sering berdoa nggak? Sering ya. Dalam doa itu ada nggak untuk orang lain? Doa untuk orang lain ada? Doa apa untuk orang lain? Hah? Apa doanya untuk orang lain? Doanya apa untuk orang lain? Ciri seseorang itu cinta sejati kepada sesama muslim, bukan cuma ngomong doang. Ciri kalau dia itu sayang kepada sesama muslim adalah sering mendoakan saudara kita semuslim. Sering doakan gak? Gimana doanya? Apa doanya buat saudara kita? Secara umum, saya yakin secara umum banyak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang muslim dan muslimat. Ampunilah dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Al ahya, baik yang hidup, wal anwat, atau yang mati. Ini doa bagus nggak? Bagus. Ciri kalau kita tuh cinta dan sayang kepada sesama muslim, mendoakan. Saya beri kesimpulan, secara umum saya yakin kaum muslimin saling mendoakan untuk yang lainnya, walaupun hanya sekedar mulutnya doang. Iya. Iya gak? Walaupun mungkin hanya sekedar hafalan mulut, kalau hatinya nggak tahu. Kalau kita salam aja, assalamualaikum, hanya mulut. Kalau salam itu artinya apa? Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Kalau salam itu diucapkan dengan yakin dari hati, ikhlas dari hati, gak bakal musuhan. Ini salam tiap hari tapi musuhan.
Berarti kan doanya bohongan, hanya mulut doang. Hanya seremoni. Tahu seremoni? Hanya kegiatan rutinitas. Tidak dibangun, tidak diucapkan dari dasar hati yang paling dalam. Ya. Padahal kalau itu dibaca, diucapkan dari hati yang paling dalam, luar biasa maknanya. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah, rahmat atas kalian, wabarakatuh, berkah atas kalian. 3 doa yang dihimpun di dalamnya semua keinginan manusia. Iya, keinginan manusia itu kan cuma itu, keselamatan, rahmat, berkah. Kita pengen punya rumah tangga berkah. Pengen punya rumah, ya rumah yang berkah, kan begitu. Pengen punya umur yang berkah. Jadi 3 doa yang ada di situ, doa dari himpunan dari semua yang kita pengen. Kita sering mengucapkan itu, tapi apa? Dari mulut doang. Assalamualaikum Pak. Bahkan ada yang mungkin seumur hidup gak paham artinya. Gimana dia mau mendoakan saudaranya? Dengan dari dalam dada yang paling dalam, dari dalam hati yang paling dalam, sedangkan yang dia baca dia nggak paham artinya. Iya, saya tanya Pak, doa tadi diantara ciri bentuk seorang itu cinta kepada saudaranya, sayang kepada saudaranya sesama muslim adalah suka mendoakan saudaranya. Saya tanya Bapak, suka mendoakan saudaranya? Suka. Secara umum ya. Secara khusus sudah belum? Mendoakan secara khusus, disebut namanya. Ya Allah, sayangi ibu fulan. Ya Allah, sayangi bapak fulan. Ya Allah, berikan taufik hidayah kepada presiden. Sebut namanya, sudah belum? Belum. Harus diamalkan. Bapak punya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai saudaranya seperti mencintai diri kalian sendiri. Kita sering minta sama Allah, ya Allah berikan kepada saya A, B, C, D. Suka ya? Kalau kata Nabi, kita tidak dinyatakan dengan iman sempurna sebelum kita menginginkan orang lain kebaikan sebagaimana kebaikan itu ada pada kita. Maka jalannya adalah mendoakan mereka. Ya Allah, si fulan jualan es cendol tiap hari di gardu itu. Itu kan? Lancarkan rizkinya ya Allah. Ada yang sudah begitu? Ya Allah, si fulan saya lihat jualan online. Ini itu, lancarkan ya Allah. Sudah juga belum begitu? Mendoakan orang lain dengan kebaikan secara khusus. Ya Allah, saya mohon ya Allah berikan hidayah kepada ibu fulan, kepada bapak fulan. Sebut namanya. Sudah belum? Alhamdulillah. Praktekkan para jemaah sebagai bentuk cinta dan sayang. Terutama bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, suaminya atau istrinya, ada orang lain, sebut di dalam doa-doa kita, ya. Dan ternyata para jamaah mampu mendoakan orang lain itu diantara obat penyakit hasad. Tahu Pak? Mendoakan orang lain itu adalah obat penyakit hasad.
sama-sama jualan cendol. Yang satu di gardu RW 5, yang satu di gardu RW 6. Yang di gardu RW 5 kalau jualan, kalau lagi sholat doa, ya Allah lancarkan yang jualan es cendol di gardu RW 6. Bisa nggak seperti itu? Yang ada iri kan, saingan kan? Itulah penyakit hasad. Kalau pengen gak punya penyakit hasad, coba doakan orang lain. Coba doakan orang lain. Bisa gak kira-kira? Sama-sama jadi tengkulak sawit. Habis sholat doa, ya Allah, si fulan ya Allah, kalau bisa orang-orang sini jual sawitnya sama dia misalnya kan. Dia tengkulak sawit. Bisa nggak kayak gitu para jemaah? Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa? Karena ada hasad di dalam hatinya. Orang itu kalau sudah ada hasad di dalam hatinya nggak bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain. Pokoknya nih iso ya Allah kabeh aku kabeh. Itu kan gitu kan kita, si fulan nggak boleh kasih. Nah, jadi para jamaah, mendoakan orang lain itu diantara obat dari penyakit hasad. Kemudian para jamaah sekalian, ada keutamaan di antara keutamaan mendoakan orang lain. Sebenarnya kalau kita itu pengen mendapatkan kebaikan dan pengen didoakan oleh malaikat, itu caranya doakan orang lain. Manusia itu Pak senang sekali kalau didoakan oleh orang-orang soleh. Ya tidak? Betapa banyak orang yang datang kepada orang soleh minta didoakan. Karena dia mengira dan menganggap doanya orang soleh itu mustajab. Padahal orang yang didatangi yang katanya orang soleh belum tentu soleh. Nah, kita ingin didoakan oleh makhluk yang betul-betul soleh. Siapa? Malaikat. Malaikat itu betul-betul soleh, teruji, ya, iman dan takwanya teruji. Kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, di antara caranya, sebabnya adalah mendoakan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkilun atau malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doanya seorang muslim untuk saudaranya, dakwatul mar'il muslimi li akhihi, doa seorang muslim untuk saudaranya, ya, bidhahril ghaib, dalam keadaan tersembunyi. Kita mendoakan orang lain dalam keadaan orang lain gak tahu kalau kita doakan, ya. Jadi kita mendoakan orang lain sembunyi-sembunyi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa seperti ini mustajabatun. Mustajab. Jadi panjenengan mendoakan saudaranya
orang sesama Islam didoakan dengan doa yang baik dalam keadaan orang itu nggak tahu, maka kata Nabi doanya mustajabah. Yang pertama ini keutamaannya. Yang kedua, inda ra'sihi malakun, di atas kepala orang yang berdoa tadi ada malaikat. Ada malaikat. Jadi Bapak kalau lagi berdoa untuk orang lain, itu di atasnya ada malaikat. Malaikat apa? Muwakkalun, wakil dari yang didoakan. Ada malaikat yang hadir menjadi wakil orang yang didoakan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali orang tadi berdoa kebaikan untuk orang lain, qala al-malak, maka malaikat itu akan berkata, ya amin. Malaikatnya ngaminkan. Jadi kalau Bapak berdoa untuk orang lain, ternyata di atas kepala kita ada malaikat yang mendengarkan doa kita. Kemudian malaikatnya nanti mengatakan amin. Misalnya, ya Allah, si fulan, ya Allah, lancarkan rezekinya ibu fulan yang lagi jualan di sana. Amin, kata malaikat. Malaikatnya jawab amin. Kemudian malaikat balik mendoakan orang yang mendoakan tadi, walaka bimin, dengan kamu, mudah-mudahan rezekimu lancar. Siapa yang doakan kita jadinya? Malaikat. Ini keutamaannya. Jadi sebenarnya para jamaah, kalau kita punya masalah, ya, itu di antara cara agar kita, antaranya adalah didoakan oleh malaikat. Gimana cara agar kita didoakan malaikat? Caranya kita doakan orang lain. Bisa nggak seperti ini, Pak? Berat ya, Pak. Makanya harus tidak ada hasad dulu. Kalau masih ada hasad bercokol di dalam hati, nggak bisa kita doakan orang lain. Mendoakan hidayah aja kadang berat. Ya. Oleh sebab itu, Pak, penulis buku ini itu mendoakan kita semua dengan kalimat rahimakallah. Bapak lihat di bukunya ada tulisan rahimakallah. Ini adalah doa dari beliau penulis, di mana beliau mengucapkan doa ini kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Kamu di sini siapa? Kita yang membaca buku beliau. Ini menunjukkan bahwa penulis buku ini adalah orang yang memiliki sifat kasih dan sayang. Ini juga membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa penulis buku ini orangnya bengis, ya, dan sebagainya. Kemudian para jemaah, makna dari doa beliau rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, apa maknanya? Maknanya apa? Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Pak, kalau kita mendoakan rahmat untuk saudara kita, maknanya apa? Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah, atau dalam bahasa Arab, ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, sering kan baca begitu? Artinya apa? Apa artinya para jemaah? Rahimakallah. Kadang kita ini, maaf, seperti burung beo. Banyak bisa baca doa, suruh doa itu bisa 1 jam, tapi nggak ngerti maksud dari doa itu apa. Dalam keadaan meminta kepada Allah, tapi nggak ngerti dia sedang minta apa. Karena apa tadi? Karena hanya sekedar hafal, nggak ngerti maksudnya. Sama seperti burung beo. Burung beo itu pinter ngomong, tapi nggak ngerti
Ada burung beo paham arti omongannya? Nggak ada kan? Burung beo itu yang ngomong aja, nggak ngerti maksudnya apa. Makanya setiap orang yang datang diomonginya sama. Ya kan Pak? Iya. Burung beo itu kan kalau terbiasa ngomong melebu, ya melebu terus. Semua orang disuruh melebu. Tiap orang datang melebu, ada maling melebu. Ya dia nggak ngerti apa yang dia omongkan. Itu burung beo. Kadang kita tuh seperti itu, Pak. Iya nggak? Jujur nggak, Pak? Saya tanya. Kalau nggak jujur saya tanya. Doa yang sering dibaca di dalam sholat kita. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, artinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maksudnya siapa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Maksudnya siapa? Kadang tuh aneh para jamaah, kita setiap sholat baca doa, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus, jauhkan aku dari jalan yang Kau murkai dan Engkau sesatkan. Giliran kita bahas kelompok sesat, nggak terima. Sesat meneng kajiannya. Padahal kita setiap sholat minta apa? Agar dihindarkan dari jalan yang sesat. Aneh kan? Ini kajian kayak bahasa sesat. Padahal kita mintanya itu supaya selamat dari jalan sesat. Kan aneh. Kenapa? Karena nggak ngerti apa yang dia baca ketika sholat. Banyak para jamaah kalau mau dibahas. Ya, nah itu makanya kita perlu paham. Ya, dari setiap ucapan bacaan yang kita baca, terutama dalam sholat harus paham. Baik, kalimat doa rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Apa artinya? Sama khotib Jumat sering bilang begitu ya. Apa? Ikhwani fiddin gitu ya. Rahimakumullah. Kan? Apa artinya? Kadang cuma ngikut aja, baca aja gak ngerti. Rahimakallah itu para jamaah doa yang amat sangat bagus. Apa artinya? Artinya itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah menjagamu, memberikan taufik kepadamu untuk waktu di masa yang akan datang. Jadi ini doa artinya doa untuk masa lalu dan masa depan. Masa lalu mudah-mudahan diampuni dosanya, masa depan mudah-mudahan diberikan taufik. Akan doa bagus Pak, ya. Makanya Pak, Nabi itu kalau ngajarkan doa kepada kita itu singkat-singkat, tapi maknanya padat. Nabi itu ketika minta surga doanya gimana Pak? Nabi minta surga, dijauhkan dari neraka, doanya gimana? Allahumma inni as'alukal jannah, kan gitu. Wa a'udzu bika minan nar, kan begitu. Kita kurang Pak, kecendaan. Ya kan? Kecendaan. Akhirnya gimana? Dibuat yang indah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, yang di dalam surgamu ada bidadari-bidadari, ada sungai-sungai yang mengalir, ada pohon anggurnya, ada pohon kopinya, semua disebutin. Karena apa? Merasa kurang cukup dengan ya Allah, aku minta surga. Kecendaan. Jadi kayak puisi lagi doa itu. Padahal diajarkan berdoa itu suruh singkat, jangan bertele-tele.
Makanya doa Nabi itu semuanya singkat, Pak. Doa supaya istri dan anaknya menjadi istri solihah dan anak soleh. Gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya kan? Sudah. Waj'alna lil muttaqina imama. Cukup. Kita ya Allah, jadikan istriku istri yang soleh, sah, yang soleha. Kalau disuruh nurut, kalau suruh bikin kopi mau, terus semua. Dipanjang-panjangin doa. Bahasa Arab Nabi itu ngajarkan doa singkat. Rabbana hablana, ya Rabb kami, hablana berikan kepada kami, min azwajina dari istri Pak, jangan satu. Min azwajina, jamak daripada zaujun, dari istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata ayun, jadikan mereka penyejuk pandangan. Tuh Pak, minta anak soleh kok baliknya ke penyejuk pandangan. Apa kaitannya? Bapak minta istri soleh, Bapak minta anak soleh, kok dalam doa itu minta penyejuk pandangan. Pak, kalau Bapak punya istri disuruh ngengkel, sepet nggak di mata? Sepet ya Pak ya, nyapati meripat. Punya anak, ya punya anak, disuruh ngapa-ngapain, ya nggak peduli, cuek, kan sepet di mata Pak ya? Tiap hari main HP dari pagi sampai sore, kan sepet di mata tuh Pak. Waktunya sholat nggak peduli, nyepeti meripat Pak ya. Makanya disebut qurrata ayun, penyejuk pandangan. Kita ini fitrah Pak, senang lihat istri kita nurut, senang ya Pak ya. Lihat anak kita taat, penyejuk mata. Kalau kita doa panjang, makanya ada orang suruh baca doa pernikahan, yang dibaca doa apa ya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Saya heran, yang mati siapa? Katanya acara walimahan. Walimah apa? Walimah nikah. Yang lebih parah acara akikah. Kelahiran anak lagi bahagia, yang dibaca doa mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Waduh ya Allah. Karena apa? Karena enggak paham. Akhirnya sampai doa nikahnya enggak dibaca. Doa nikahnya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Enggak dibaca. Ya itu tadi disebabkan karena kita ini sebenarnya hanya pinter ngapal tapi nggak paham fungsi kegunaan. Maaf, Bapak beli celana dalam harganya 1 juta. Ada emasnya pas di depannya, ada emasnya. 1 juta lah, ada emasnya sedikit lah. Tapi maaf Pak, dipakai di kepala. Pantes gak Pak? Sambil pamer nih, celana dalam saya harganya 1 juta. Pantes gak Pak? Makanya Pak, nggak semua barang bagus itu ya bisa digunakan di mana tempat semaunya. Enggak peh-peh baca doa terus dibaca di mana saja. Bapak masuk masjid baca doa apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau saya tambah Allahumma ighfir lahu warhamhu, gimana? Doa itu bagus, tapi kalau dipakai bukan pada tempatnya jadi nggak bagus. Ya, artinya Pak, kita ini harus paham. Jangan terus dibodohi, harus belajar. Mengerti dan terus belajar ya. Makna daripada doa-doa itu sendiri ya. Makna daripada doa-doa itu sendiri apa ya. Karena kalau kita nggak paham bacaan doa tersebut ya, khawatirnya kita masuk dalam kategori burung beo yang banyak banyak mengucapkan ucapan tapi nggak paham. Ya, jadi sekali lagi
Arti daripada rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu artinya adalah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, serta menjagamu, membimbingmu, memberikan taufik kepadamu di masa yang akan datang. Itu makna daripada rahimakallah. Jadi kalau ada doa assalamualaikum warahmatullah, nah itu maksudnya itu. Baik, kita lanjut. Annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Wajib para jamaah kita sama-sama tahu definisinya. Wajib, ya. Wajib itu apa? Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Itu wajib. Baik para jamaah sekalian, penulis buku ini ketika menyebutkan perkara yang wajib untuk dipelajari, beliau tidak langsung menyebutkannya, tapi beliau menyebutkan secara global, ya. Diwajibkan atas kalian mempelajari 4 perkara, ya. Tapi penulis tidak menyebutkan diwajibkan atas kalian mempelajari 1A, 2B, 3, sehingga beliau mengglobalkan dulu wajib atas kalian mempelajari 4 perkara. Baru dirinci. Ya tidak? Ya tidak para jemaah? Tidak langsung menyebutkannya, tapi disebutkan secara global dulu. Ini metode seperti ini adalah metode Nabi dalam mengajarkan agama. Nabi itu sering. Ciri orang munafik itu kalau ngomong dusta, dipercaya khianat. Nabi tidak langsung to the point, tapi Nabi katakan ciri munafik ada 3. Ya kan? Baru sebutkan 1, 2, 3. Ya nggak para jemaah? Ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Baru disebutkan 1, 2, 3 sampai 7. Nabi nggak katakan jauhilah oleh kalian 1 dosa ini, 2 dosa ini, 3 dosa ini, enggak. Tapi Nabi katakan global dulu 7 dosa yang Iqtanim khamsan qabla khamsin, perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nabi sebutkan global dulu. Nabi nggak langsung katakan to the point, perhatikan 1, 2, 3 enggak. Tapi global dulu Nabi sebutkan. Nah, ini metode pengajaran. Ya, ini metode pengajaran bagaimana para ulama kita mengajarkan agamanya dengan cara seperti ini. Wajib atas kalian mempelajari 4 perkara. Baru disebutkan di bawahnya rinciannya 1, 2, 3, dan 4. Ya. Perkara yang pertama para jamaah adalah ilmu. Wajib atas kalian mempelajari 4 perkara. Pertama adalah ilmu. Para jamaah sekalian, tadi kita sudah singgung hukum wajib itu, definisi wajib tadi apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Pertama yang wajib kita ketahui dan kita pelajari adalah ilmu. Artinya kita ini semua wajib belajar. Pertama perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia adalah belajar. Lihat ayat pertama yang turun kepada Nabi itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ada guru bilang sama anaknya, besok PR-nya membaca dari halaman 1 sampai halaman 3. Artinya suruh apa? Suruh belajar. Ya. Jadi suruh belajar. Iqra, bacalah. Ayat pertama kali turun itu adalah perintah belajar. Kita ini
disuruh belajar para jemaah. Kita semua kaum muslimin itu wajib hukumnya belajar. Belajar itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas semua orang Islam. Wajib. Wajib tadi definisinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dan para jemaah sekalian, ketika seseorang meninggalkan perintah Allah berupa menuntut ilmu, berarti dia sedang berbuat dosa. Ketika seseorang itu tidak belajar, berarti dia sedang berbuat dosa. Orang yang gak belajar itu sedang berbuat dosa. Kan orang memahaminya sekarang itu orang berbuat dosa itu kalau zina, kalau khamar, kalau riba, kalau judi. Gak belajar pun itu dosa. Bahkan kewajiban pertama yang turun kepada Nabi adalah suruh belajar. Suruh belajar. Dan para jamaah, ketika seseorang tidak belajar, berarti dia sedang berbuat dosa. Berarti dia sedang berbuat maksiat. Ternyata orang yang sedang bermaksiat tidak belajar akan membawa kepada maksiat 1, maksiat 2, maksiat 3, maksiat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai semiliar. Paham gak maksudnya? Di antara dampak dari dosa itu akan melahirkan maksiat baru. Di antara dampak dari dosa adalah melahirkan dosa baru. Contoh, bapak berbohong. Cerita panjang tapi bohong. Ketika diteges untuk menutupi kebohongan pertama harus bohong lagi, ya kan? Ya nggak Pak? Bapak ini bohong pertama. Ketika ditanya, ditegas ya, untuk menutupi kebohongan pertama, Bapak harus bohong lagi. Untuk menutupi kebohongan kedua, bohong lagi, ya nggak Pak? Namanya dosa itu pasti akan melahirkan dosa. Nggak belajar ilmu agama pasti akan melahirkan dosa baru. Karena Pak, kalau nggak belajar ilmu agama, hasilnya apa? Kalau nggak tahu kan terlalu lembut. Kalau orang nggak belajar ilmu agama, dampaknya apa? Bodoh. Kan saya tadi udah bilang kalau tidak tahu terlalu lembut, bodoh. Kalau sudah bodoh Pak, diajak ngapain aja mau, iya kan? Setan bilang, ayo ngene gelem, ayo mono gelem. Terus semua yang maunya setan pasti diiyakan. Ya tidak Pak? Lantaran apa? Karena nggak tahu ini benar apa salah. Aku ingin ini benar apa salah nggak ngerti. Orang yang nggak paham mana hak mana batil, itu akan mudah dibawa setan kepada dosa-dosa semaunya setan. Lo nggak ngerti lo bener apa salah. Beda dengan orang yang belajar. Karena orang kalau sudah belajar Pak, pasti dia akan berilmu kan. Setan bujuk, Mas, ayo begini. Kata dia, nggak boleh. Saya ngerti ini hukumnya nggak boleh. Terus seperti itu kan begitu. Ayo diajak berbuat syirik, nggak mau, ini syirik. Diajak ini nggak mau, saya ini syirik. Diajak gitu, saya nggak mau, ini syirik. Ngerti dia. Karena berilmu. Sehingga setiap setan mengajak untuk berbuat yang setan mau, dia akan jawab dengan ilmunya, ini syirik nggak boleh. Ya, tapi orang yang nggak punya ilmu gimana Pak? Ya, berjalan terus semaunya makanya bahaya kalau nggak belajar. Makanya tadi orang yang nggak belajar ilmu agama, orang yang berbuat maksiat dengan meninggalkan belajar ilmu agama, maka dia akan menggiring kepada dosa lain, terus dosa lain.
Jadi belajar, masalah pertama yang harus kita pahami adalah kewajiban belajar. Belajar itu wajib. Belajar ilmu agama itu wajib, Pak. Nggak main-main. Jadi alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa belajar, menunaikan kewajiban kita belajar. Jadi masalah pertama, Pak, yang wajib atas kita dilakukan itu apa? Dipelajari adalah belajar, ya. Kewajiban pertama. Uniknya, Pak, beramal itu nomor 2. Ya tidak? Di situ kan al-amalu bihi di masalah yang kedua. Jadi masalah pertama yang harus kita tahu, Pak, itu bukan beramal. Masalah kedua, masalah pertama yang harus kita lakukan itu adalah belajar. Baru setelah belajar, beramal. Belajar dulu baru beramal, jangan terbalik. Beramal dulu dibanyak-banyakin, ditanya apa dalilnya, nggak tahu, ikut-ikutan doang. Iya, ini bahaya. Jadi yang pertama kali itu adalah belajar. Belajar dan belajar. Kemudian para jamaah sekalian, dari kewajiban pertama itu adalah menuntut ilmu, al-ilmu. Ilmu apa saja yang wajib kita pelajari pertama kali? Ada 3, Pak, disebutkan di situ. Yang pertama adalah ilmu mengenal Allah. Itu ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Mengenal Allah. Yang kedua adalah mengenal Nabi. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam. Jadi ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Nah, tadi kan begini, Pak, ditanya, kita kan wajib belajar. Nah, sekarang kalau ditanya belajar apa? Yang wajib pertama kali kita lakukan ada 3. Pertama, belajar tentang mengenal Allah. Ilmu-ilmu yang mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengenal agama Islam. Ini dulu yang wajib kita pelajari. Ini dulu yang kita pelajari, mengenali Allah. Ini prosesnya panjang, Pak. Pertama mengenal Allah, ya, proses panjang. Ini ilmunya amat sangat luas, ya. Dan disinilah, Pak, kita mengenal Allah, ya, melalui belajar. Kalau kita sudah mengenal Allah, Pak, itu nanti ada apa? Ada hasilnya, ada efeknya. Untuk apa kita mempelajari mengenali Allah? Ini kan timbul pertanyaan. Untuk apa? Kenapa kita harus mempelajari hakikat atau siapa itu Allah? Apa jawabannya, Pak? Untuk apa kita mengenali Allah? Allah itu siapa, Pak? Pencipta kita, kan? Untuk apa kita mengenali pencipta kita? Jawabannya, agar kita bisa cinta kepada Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, nggak bakal cinta, Pak. Iya tidak? Iya. Gimana mau menghadirkan cinta nggak kenal? Makanya memang betul, Pak, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Cinta itu, Pak, efeknya luar biasa, Pak. Bapak misalnya dapat telepon, lagi manen sawit di kebun, dapat telepon dari tetangga Bapak, Pak Mulyo, ada apa? Istri Bapak, ya, sakit, masuk rumah sakit, sudah diantar. Apa yang Bapak lakukan? Lagi manen sawit. Lagi manen sawit, Pak.
Dapat telepon, atau jangan istri lah, terlalu lebay ya. Anak, dapat telepon anaknya dibawa ke rumah sakit. Apa yang Bapak lakukan? Saya tanggung. Saya tanggung. Atau langsung kemas-kemas langsung pulang. Kalau ibu-ibu langsung ngomong pulang, kalau cintanya dalam sekali sama anak. Kalau bapak mau ngomong pulang, mikir dulu. Pulang apa langsung, apa rampungnya gitu. Pulang Pak ya, sepakat ya? Kenapa? Cinta ya? Cinta itu begitu Pak. Lagi seperti apa posisi kita Pak, kalau sudah cinta rela berkorban. Ya nggak Pak? Makanya kalau bahasa Indonesianya, orang yang lagi jatuh cinta itu, saya yakin kalian para jamaah pernah ngalami. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Kalau lagi cinta kan begitu Pak, nggak peduli siang malam. Pokoknya cinta itu membuat kita berani rela berkorban. Kayak ditanya, kenapa sekarang kaum muslimin dengar azan gak pada mau ke masjid? Ya jawabannya karena gak ada cinta kok. Cinta sama siapa? Sama Allah gak ada. Walaupun dia kalau nyanyi Pak, satu-satu aku sayang Allah, nyanyi. Tapi pada prakteknya gak ada. Karena cinta itu butuh pembuktian. Bukan hanya pengakuan, ya nggak Pak? Jadi Pak, intinya tuh begini ya. Kenapa sekarang banyak orang, termasuk saya lah, banyak orang itu tidak mau patuh kepada Allah. Jawabannya tuh singkat, karena nggak ada cinta. Gitu. Kenapa manusia sekarang ini banyak Islam nggak patuh sama Allah? Jawaban pertama alasannya karena nggak ada cinta. Kenapa orang Islam bisa nggak cinta sama Allah? Karena nggak kenal Allah. Itu alasannya. Pak, bapak bisa cinta sama istri karena apa? Karena kenal lah. Kopi ya loh Pak. Setiap saya bangun tidur sudah ada kopi, ya kan? Mau berangkat ke kebun, istri saya yang menyiapkan barangnya. Padahal Allah itu ngalah-ngalahi dari istri bapak. Bangun tidur, ketika tidur kita ini semua pakai nikmat Allah, kan begitu. Nggak tahu kalau yang dia pakai itu nikmat dari Allah, nggak kenal Allah, makanya nggak ada cinta. Ayo Pak, kalau ngomongin ini panjang nanti sampai asarnya kelewat. Intinya Pak, kenapa banyak manusia itu tidak patuh dan tidak taat kepada Allah? Karena gak cinta. Kenapa bisa gak cinta sama Allah? Karena gak kenal Allah. Jam berapa asar? 40. Baik. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mengenal Allah? Apa Pak? Ada dari ibu-ibu tadi ada yang jawab, saya kedengaran kayaknya benar jawabannya. Coba dikeraskan. Insya Allah. Agar kita bisa takut kepada Allah. Takut itu penting Pak. Kalau nggak takut sama Allah, hancur. Ya kan Pak? Kenapa sekarang banyak manusia yang melanggar aturan yang Allah buat? Gak takut sama Allah, kan begitu jawabannya, kan singkat saya. Gak takut sama Allah. Bapak misalnya jadi anggota yang dapat bantuan dari pemerintah, misalnya Pak. Jadi anggota yang dapat bantuan dari pemerintah setiap bulan
dapat uang 1 juta, beras 20 kilo, telur 5 kerat 1 bulan. Tapi syaratnya setiap tanggal 15 Bapak harus absen di kantor camat. Sidik jari, tit. Berangkat gak Pak? Berangkat gak? Berangkat gak? Kenapa berangkat? Kalau gak ngasih itu takut dipecat, dikeluarin namanya. Takut Pak, makanya takut itu Pak membuat orang taat. Kalau nggak takut sama Allah gimana mau taat? Makanya Pak jawabannya singkat Pak. Kenapa banyak orang melanggar? Nggak takut sama Allah. Kenapa bisa nggak takut sama Allah? Nggak kenal Allah. Yang dia kenal, Allah itu maha penyayang. Allah itu maha penyayang. Yang dia kenal cuma itu. Padahal Allah itu juga apa? Punya siksa yang amat pedih. Tapi yang dia kenal cuma Allah maha penyayang. Ini Pak. Jadi karena sebab tidak takut kepada Allah, pelanggaran banyak terjadi. Kenapa orang banyak nggak sholat? Kenapa orang banyak nggak sholat? Alasannya apa Pak? Gak takut sama Allah, kan gitu jawabannya. Walaupun lisannya mengatakan aku ya takut karo Allah, takut ngomong lisannya, tapi kalau nggak sholat tuh bukti nggak takut sama Allah. Kenapa bisa nggak takut sama Allah? Karena nggak kenal siapa Allah. Makanya Pak di sini untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, kita harus mempelajari sisi lain dari Allah, yaitu Allah punya neraka. Ya Pak ya? Kita gali itu neraka Allah, isinya apa? Untuk menggambarkan siksaannya Allah itu seperti apa, agar kita ini takut kepada Allah. Lihat nerakanya. Nah, itulah Pak, jamaah sekalian, kalau kita tidak mengenal Allah, tidak akan takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, untuk apa kita mengenali Allah? Yang ketiga adalah roja, agar kita berharap kepada Allah. Oh ternyata semua yang ada di langit ini semuanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya kan? Berarti kalau Allah lah tempat bergantung semua manusia, berarti kita hanya berharap kepada Allah. Nah ini pelajaran panjang. Ini poin globalnya seperti ini. Agar kita bisa hanya berharap kepada Allah ketika kita ada masalah. Berharap kepada siapa? Pada Allah. Karena kita tahu yang menyelesaikan segala masalah adalah Allah. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kenapa kita harus mengenali Allah? Agar kita senantiasa mengesahkan Allah. Agar kita senantiasa mengesahkan Allah. Apa itu mengesahkan Allah? Mentauhidkan Allah. Kenapa hari ini banyak orang menyekutukan Allah? Kenapa hari ini banyak orang menyekutukan Allah? Karena nggak kenal Allah. Jawabannya begitu saja. Karena nggak kenal Allah, maka menyekutukan Allah. Para jamaah sekalian, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan tentang ilmu yang pertama harus kita pelajari, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sampaikan
Alasan kenapa kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar kita cinta kepada Allah. Kedua, agar kita takut kepada Allah. Ketiga, agar kita berharap hanya kepada Allah. Keempat, agar hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada waktu 10 menit untuk pertanyaan. Ibu-ibu kalau mau bertanya silahkan pakai kertas ditulis.